Hey guys, it's Blioki here. Balik lagi di channel sehat dan segar panutan Mamang-Mamang Jamet. Kali ini, gua kembali akan membawakan sebuah alur cerita dari film Tremor. Kalian-kalian yang dulu pernah kecil pasti udah tahu film ini, atau pernah nonton di TV swasta. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang ingin mudik ke kota lain, tapi sebelum keluar kota malah banyak rintangan yang harus mereka lalui. Rintangan apakah saja itu? Oke, sebelum itu kita masuk ke intronya. Awal cerita memperlihatkan sebuah petualangan dua orang sahabat yang bernama Valentine atau biasa dipanggil Val, dan satu lagi yang bernama Bas. Mereka berdua tinggal di sebuah kota gurun yang bernama Perfection. Kota ini dipenuhi dengan gurun dan bukit batu gersang dan hanya memiliki satu jalur menuju kota ataupun keluar kota. Mereka berdua bekerja menghidupi diri sebagai pekerja serba bisa, seperti tukang sampah, kang benerin pagar, kang sedot WC, dan kang-kang lainnya. Setelah seharian bekerja serabutan, mereka pun pulang untuk menemui Kak Ros. Sebelum sampai di rumah, mereka bertemu wanita bernama Ronda. Ronda adalah seorang mahasiswa geologi yang sedang mengumpulkan materi skripsinya di sana. Oh ya, itu putih-putih di hidungnya bukan tai burung ya, tapi sunblock. Ronda bertanya apakah ada pabrik minyak di sekitar kota Perfection atau tidak, karena ia merasakan adanya getaran di sana. Bas menjawab kota ini adalah kota penduduk miskin, tidak ada sumber daya minyak di tempat ini. Lalu mereka pun pulang meninggalkan Ronda. Keesokan harinya, Val yang bosan dengan kehidupannya saat ini memutuskan untuk pindah ke kota lain agar setidaknya bisa beralih profesi menjadi Kang Cilok. Bas pun setuju dengan ide Val itu. Mereka akhirnya beres-beres membawa barang-barang mereka ke mobil dan siap pindahan. Di perjalanan menuju keluar kota, mereka melihat temannya yang bernama Edgar berada di atas tiang sutet. Mereka berdua lalu menghampiri Edgar ke bawah tiang. Val yang khawatir kenapa Edgar yang tua itu bisa berada di atas tiang sutet pun pergi memeriksanya. Sesampainya di atas, ternyata Pak Tua Edgar telah meninggoy sambil tergantung membawa senapan di tangannya. Mengetahui hal itu, Val dan Bas membawa mayat si Edgar kembali ke kota dan memeriksanya ke dokter. Dokter itu mengatakan bahwa Edgar terbunuh bukan karena tersengat tiang sutet atau kena headshot pemain FF, tetapi ia mati karena dehidrasi dan setidaknya ia sudah mati 3 hari yang lalu. Val dan Bas yang bingung pun tak pikir panjang dan melanjutkan perjalanannya menuju kota lain. Mereka pun terhenti lagi di sebuah gubuk tempat temannya yang bernama Fred tinggal. Mereka melihat hewan-hewan ternak milik Fred mati berserakan di kandangnya. Val dan Bas lalu menuju rumah Fred untuk melihat apakah Fred masih di sana atau tidak. Tetapi mereka malah dikejutkan oleh gundukan kecil dengan topi Fred di atasnya. Saat dibuka, ternyata Fred sudah tewas, menyisakan kepalanya saja di atas tanah. Val dan Fred yang panik kemudian balik lagi ke kota untuk memberitahu warga Plus 62 untuk berhati-hati. Dalam perjalanan ke kota, mereka bertemu dengan dua orang tukang belah aspal dan memberitahu bahwa ada pembunuhan di sekitar kota. Karena mereka berdua adalah seorang pekerja yang teladan dan berbakti pada bos, mereka hanya mengabaikan perkataan dari Val dan Bas tersebut. Tak lama kemudian, salah satu pekerja yang bernama Mang Ujang telah menusuk sesuatu yang berjalan di bawah tanah dengan alat bornya. Lalu, ia pun ikut terseret dan menghilang. Sesampainya di bar tempat mereka sering mabar main Among Us, Val dan Bas pun meminjam telepon di sana untuk meminta bantuan di kota sebelah. Tetapi, sepertinya kabel teleponnya terputus oleh sesuatu. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi meminta bantuan ke kota lain dengan mobil mereka. Tetapi, mereka berdua malah terhalang oleh batuan runtuh yang berada di lokasi Mang Ujang dan temannya tadi bekerja. Saat memundurkan mobil, Val tak sengaja menabrak tumpukan pasir dan tersangkut di sana. Tak berselang lama, mobil mereka pun akhirnya bisa berjalan lagi. Sesampainya Val dan Bas di kota, Bert yang tak sengaja melihat bagian belakang mobil mereka, melihat ada seonggok daging raksasa yang menempel di bagian belakang mobil mereka. Para warga Vrindavan pun ketakutan.
Scene berganti ke sebuah malam yang indah di kota Perfection. Dr. Jim yang tadi pagi menangani mayat Edgar sedang ingin melakukan enak-enak dengan istrinya, tapi Tuhan berkehendak lain dan mematikan listrik di rumah mereka. Dr. Jim pun memeriksa gensetnya dan mengetahui gensetnya menghilang terkubur di bawah tanah. Lalu, gensetnya itu pun terpental ke atas dan mengagetkan Dr. Jim. Setelah itu, dia pun ikut terhisap ke tanah dan menghilang. Istrinya yang panik lalu pergi menuju mobil. Seketika radio di mobil itu menyala dan monster itu pun langsung memakan istri sang dokter bersama mobilnya. Di sini kita ketahui bahwa monster itu tertarik dengan suara yang keras di permukaan tanah. Esok paginya, Val dan Buzz kebingungan dengan cara mereka untuk pergi dari kota itu, karena akses jalan satu-satunya telah tertutup oleh reruntuhan batu. Salah satu teman mereka memberi ide dengan menaiki kuda untuk melewati beberapa bukit dan tebing di sana. Setelah itu, mereka pun berangkat ke kota lain menggunakan kuda. Sebelum keluar kota, mereka melihat rumah Dr. Jim hancur berantakan. Val yang mendengar ada suara radio tak jauh di halaman si dokter, lalu mencari lokasi suara tersebut. Mereka berdua pun menemukan bahwa suara itu datang dari bawah tanah dan tertanam dengan mobil sang dokter. Buzz pun menyimpulkan bahwa Dr. Jim dan istrinya telah tewas tadi malam. Val dan Buzz pun bergegas ke kota sebelah untuk secepatnya meminta bantuan. Di tengah perjalanan, mereka malah terjatuh dari kuda karena getaran di tanah yang bergoyang cukup keras. Lalu kuda mereka malah termakan oleh ular-ular raksasa yang muncul dari tanah. Val yang saat itu membawa senapan langsung menembak salah satu ular tersebut. Apesnya, itu malah memicu munculnya sosok asli dari ular tersebut. Ternyata, ular kecil itu cuma sebagian lidah dari ular yang asli, mirip cacing yang dilawan Sandy di kartun SpongeBob. Val dan Buzz yang ketakutan langsung berlari menuju sebuah got besar yang terbuat dari beton. Lalu monster itu pun tewas setelah menabrak beton itu. Tak disangka, Rhonda juga berada di sana dan mengecek mayat si ular raksasa tersebut. Rhonda mengatakan bahwa monster itu tak memiliki mata dan sepertinya tertarik pada suara saja. Rhonda juga mengatakan bahwa ia kemarin mendapat sinyal gempa dari 4 titik yang berbeda. Berarti monster ini masih memiliki saudara lainnya. Val dan Buzz yang maunya senang, tapi malah nggak jadi karena perkataan Rhonda tersebut. Mereka bertiga lalu bergegas menuju kota dan memberitahu seluruh warga tentang monster itu. Sesampainya di bar milik Walter, Val menyadari bahwa mesin pendingin milik Walter berbunyi dengan sangat keras. Sebelum mematikan mesin itu, Walter malah termakan oleh monster itu dan menghilang di tanah. Val dan yang lainnya secepatnya naik ke atas toko untuk menyelamatkan diri. Val lalu memberitahu Bert yang rumahnya berada tak jauh dari toko Walter untuk tidak menghidupkan alat apapun yang bersuara keras. Sayangnya, istri Walter malah sedang bersih-bersih dengan alat penyedot debu yang suaranya kalian tahu sendirilah gimana ributnya. Monster itu pun datang menembus tembok rumah bawah tanah milik Bert. Untungnya, Bert memiliki banyak senjata berat dan berhasil membunuh satu monster lagi. Otak Val berputar sangat kencang lalu berhasil menemukan sebuah cara untuk keluar dari kota bersama sisa warga dengan menggunakan traktor baja. Perkiraan Val pun benar, monster itu tak dapat menghancurkan besi yang keras, tetapi rencana itu tak berjalan mulus untuk waktu yang lama. Di tengah perjalanan, traktor itu malah jatuh ke dalam jalur buatan monster tanah tersebut. Mungkin karena traktor itu terlalu berat dan jalur buatan monster itu terlalu dekat dengan permukaan tanah. Mereka pun berlari secepat mungkin menuju bebatuan besar yang tak jauh di sana. Total ada 9 orang yang selamat dari kota itu. Mereka merasa sudah tidak bisa kemana-mana lagi karena lokasi sekitar batu itu berada di tengah padang yang bebas. Buzz yang saat itu melihat Bert membawa beberapa dinamit di tasnya, memutuskan untuk memancing monster itu dengan batu dan meledakkannya. Rencana Buzz ternyata berhasil membunuh satu monster lagi. Sekarang hanya tersisa satu monster saja. Berencana menggunakan cara yang sama untuk membunuh satu monster lagi. Mereka malah di counter attack oleh monster itu dengan memuntahkan dinamitnya ke arah batu tempat mereka mengungsi. Val, Buzz, dan Rhonda yang berlari cukup jauh
tak sadar bahwa mereka malah tidak berdiri pada bebatuan lagi. Val yang mempunyai ide gila pun seketika berlari tanpa memberitahu idenya pada yang lain. Sepertinya ia berencana untuk bunuh diri bersama monster itu. Ia pun berlari cepat menuju tebing. Dengan momen yang tepat, saat monster itu sedang ngebut layaknya Rosie, Val meloncat ke arah sebaliknya. Lalu, monster itu terjatuh dan meninggoy. Karena keempat monster itu telah mati, warga kota Perfection yang tersisa pun bisa hidup dengan tenang lagi di sana. Esoknya, Val dan Buzz pun pergi ke kota untuk melanjutkan ide mereka menjadi Kang Cilok di kota lain. Film pun tamat. Oke guys, sekian dulu dari gua menceritakan alur cerita dari film Tremor. Tidak ada hikmah yang bisa diambil dari video ini. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you in the next video.